Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Gangsar Pratama dengan nomor NPM 2340025 dan teman saya Dia Mukaromah Usman. Kami dari kelompok 8 dengan prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan dosen pengampu Dr. Johan Setiawan MPD. Di sini kami akan menjelaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan merupakan bagian-bagian yang tidak dapat dibebaskan atau dipisahkan, memiliki hubungan kompleks dan saling mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Ilmu pengetahuan lazim digunakan dalam pengertian sehari-hari, terdiri dari dua kata, ilmu dan pengetahuan, yang masing-masing mempunyai identitas sendiri. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah kemampuan individu untuk mengingatkan kembali nama, kata, inspirasi, rumus yang diperoleh setelah melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Segala sesuatu yang diketahui yang dapat membentuk suatu tindakan seseorang. Ilmu pengetahuan juga bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum kumpulan pengetahuan yang mampu kita dapatkan dari suatu kegiatan, yaitu kegiatan membaca dan memahami benda maupun peristiwa. Jadi, banyaknya teori dan pendapat tentang ilmu pengetahuan dan kebenaran mengakibatkan suatu definisi ilmu pengetahuan akan mengalami kesulitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ilmu pengetahuan. Di sini ada 5 faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor pekerjaan, faktor pengalaman, keyakinan, dan sosial budaya. Ada pula syarat-syarat ilmu, yaitu 1. Objektif. Ilmu haruslah mempunyai objek dan bersifat kajian yang terdiri dari suatu golongan masalah yang sama baik serta hakikatnya, tampak dari luar ataupun bentuknya dari dalam. Yang kedua, metodis. Merupakan serangkaian upaya yang mampu untuk dilakukan agar mampu minimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari dan merumuskan kebenaran. Yang ketiga, sistematis. Pengetahuan yang dapat terurai dan tersusun secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat merupakan syarat ilmu yang ketiga. Yang keempat, universal. Universal adalah syarat mutlak dalam merumuskan suatu ilmu seiring berjalannya waktu. Ilmu-ilmu sosial akhirnya akan menyadari akan suatu kadar keumuman universal yang terkandung beberapa dengan ilmu-ilmu alam, yang mana objek dari ilmu alam adalah tindakan manusia itu sendiri. Jadi, itu adalah sebagian dari penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan dengan Kak Diah. Baiklah, saya ambil alih. Materi selanjutnya adalah mengenai teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sering dikaitkan dengan nilai atau moral. Istilah teknologi sendiri berasal dari kata tekne dan logia. Kata Yunani kuno tekne berarti seni kerajinan. Secara umum, teknologi juga dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun bukan benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam hal ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan nyata, yang mana kini nampaknya sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi. Bahkan, sekarang pun telah menjadi kebutuhan manusia. Awal perkembangan teknik adalah bagian dari ilmu. Contohnya, berkembang pesatnya teknologi komputer dan teknologi satelit luar angkasa. Maka diperoleh pengetahuan baru dari hasil kerja kedua produk teknologi tersebut. Yang selanjutnya adalah hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi merupakan buah pemanfaatan dari ilmu pengetahuan. Teknologi memanfaatkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang ada dan telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan di zaman ini, maka teknologi secara signifikan ikut berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan karena saling mendukung atau membutuhkan satu sama lain. Dengan ilmu pengetahuan, teknologi dapat semakin canggih, dan dengan adanya teknologi, ilmu pengetahuan dapat semakin maju. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang sampai manusia tidak mengetahui di mana batasan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Selanjutnya di sini terdapat dampak terhadap perkembangan teknologi. Seperti yang diketahui, banyak sekali macam-macam dampak yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi. Karena pesatnya perkembangan teknologi
ini dapat membawa pengaruh kemajuan industri pada masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Salah satu dampak positifnya adalah dapat mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan. Sedangkan dampak negatifnya antara lain menumbuhkan individualisme, fitnah, sikap antisosial, dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain. Materi yang terakhir adalah membahas tentang kemiskinan. Pada umumnya, kebutuhan primer ataupun kebutuhan dasar yang kita kenal selama ini meliputi sandang, papan, dan pangan, jika diartikan secara berturut-turut adalah pakaian, rumah, dan makan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut itulah yang disebut dengan kemiskinan. Bisa dikatakan juga sebagai kondisi sosial yang tidak memungkinkan jika dibandingkan dengan orang lain yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengarah pada suatu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan lain-lain. Sedangkan kemiskinan relatif yaitu perbedaan keahlian yang dimiliki seseorang, mengacu pada standar hidup dibandingkan dengan standar ekonomi hidup dalam lingkungan yang sama. Kemiskinan juga dapat dikategorikan ke dalam 3 unsur menurut orang lapangan atau umum. Yang pertama, kemiskinan yang disebabkan handikap badaniah ataupun mental seseorang. Yang kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh bencana alam, dan yang terakhir adalah kemiskinan buatan. Yang sangat relevan dalam hal ini adalah kemiskinan buatan. Hal tersebut timbul dari buatan manusia terhadap manusia pula yang disebut dengan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang timbul dari struktur-struktur atau buatan manusia, baik struktur ekonomi, politik, sosial, maupun kultur. Selain itu juga, hal ini timbul karena adanya sikap, penenangan atau mrimo memandang kemiskinan sebagai nasib, malahan sebagai takdir Tuhan. Selanjutnya terdapat perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahun 1976 sampai 2007, dan yang kedua dari tahun 2007 sampai Maret 2008. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Yang pertama, pendidikan yang terlampau rendah. Yang kedua, keterbatasan sumber alam. Yang ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Yang keempat, keterbatasan modal. Yang kelima, malas bekerja. Dan yang keenam, beban keluarga. Jadi kesimpulannya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, namun juga terkadang bertentangan. Teknologi sendiri diciptakan oleh manusia demi kesejahteraan umat manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan arti menciptakan, mencari kesenangan manusia, dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah 2 hal yang penting dalam kehidupan nyata, khususnya sekarang ini. Sebab di zaman yang modern ini, jika masih ada masyarakat yang tertinggal dan tidak menguasai iptek, maka mungkin saja masyarakat tersebut masih terpuruk dalam kemiskinan, karena mereka masih menggunakan cara lama yang sudah tertinggal dan tidak efektif serta efisien pada zaman sekarang ini. Karena itu, kita harus memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang ada dengan sebaik mungkin dan tidak dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.